Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang kembali di channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur dan juga amalan yang pernah dilakukan oleh para orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga spiritual yang saya lakukan, yang saya alami secara pribadi. Terima kasih juga kepada yang sudah mensubscribe channel ini, mendukung selalu channel ini. Mugi-mugi diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, sama-sama kita belajar kembali untuk menambah wawasan dari wejangan spiritual Sunan Kalijogo yang bertema tentang surat Al-Fatihah dan tafsiran Jawa. Sebelum kita beranjak ke sana, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan apa itu tafsir, apa itu terjemah atau arti. Tafsir adalah menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi makna, kisah hukum, maupun hikmah, sehingga mudah dipahami umat pada saat kondisi di wilayah tertentu pada saat itu. Makanya Sunan Kalijogo memakai tafsiran berupa bacaan Jawa. Tapi dari bacaan Jawa itu sendiri mempunyai makna yang sangat dalam. Dan kalau terjemah itu adalah, atau arti adalah, memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lainnya. Jadi dari bahasa Arab ditranslate ke bahasa Indonesia dengan mengungkapkan makna dari bahasa itu. Baik, kita lanjut sedulur. Jadi surat Al-Fatihah dan tafsiran Jawa ini saya dapat dari Kitab Surawati. Kitab Surawati ini adalah sebuah nama bukit. Surawati adalah sebuah nama bukit yang terdapat di daerah Gresik, dan di bukit tersebut ada sebuah gua, namanya Gua Langsih. Dan disitulah Sunan Kalijogo berkholwat untuk memikirkan atau merencanakan syiar-syiar Islam di kondisi pada saat itu. Dan disitulah konon katanya sebelum Sunan Kalijogo mendapat gelar wali, dan juga setelah mendapatkan gelar wali, Sunan Kanjeng Kalijogo sering ke Goa Langsih itu. Oke ya, kita lanjut ya sedulur ya. Saya bacakan saja. Bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun dalam sholat juga ditampilkan, bahkan diserai dengan penafsirannya. Di antara penafsiran itu adalah kata Bismillah, dimaknai dengan ingsun amet berkat lawan namaming pangeran. Artinya, aku mencari barokah dengan nama Allah. Alhamdulillah dimaknai Tuhan oleh puji, Tuhan mendapatkan puji. Robil alamin ditafsirkan Tuhan kang angraksa alam kabeh, kang aweh nugraha ing kaula kabeh, kang pangabekti awadi ing pangeran. Engkau adalah pemelihara seluruh alam yang memberi anugerah kepada semua hamba yang berbakti dan takut kepada pangeran atau Allah. Ar-Rahman ditafsirkan amurah ing dunia, bersifat murah di dunia. Dan Ar-Rahim ditafsirkan Tuhan asih ing akhirat, kang mukmin lanang lan wadon. Engkau mengasihi mukmin laki-laki maupun perempuan di akhirat. Malik Yaumiddin
tuan ratuning dina kiamat, kang angu kumaken kabeh. Engkau adalah penguasa hari kiamat yang mengadili semua. Selanjutnya, ia kana abudu, tafsirannya, Tuan kang sinembah sakehing alam kabeh. Engkaulah yang disembah seluruh alam. Dan ia kana stain, tafsirannya, Tuan amba jaluki tulung. Kepada engkaulah hamba meminta pertolongan. Lanjut ya. Ihdinas siratal mustaqim, tafsirannya, teguhna amba jaluki dadalan wot siratal mustaqim, lawan tetepna. Teguhkanlah hamba meminta di jalan jembatan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, dan tetapkanlah aku. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan dalane wong kang wus den wah pakenak ika, kaya kang tuana nugraha ika, kaya para nabi, para wali ika, kang wong aperang sabil ika. Tetapkan di jalan orang yang engkau anugerahi, nikmat seperti halnya jalan-jalan orang yang telah engkau beri karunia, seperti para nabi dan walimu, seperti jalan orang-orang yang telah berperang sabilillah. Subhanallah. Hebat, mantap. Dilanjut ya. Ghairil maghdubi alaihim, ditafsirkan sampun tuan wehi pupurik kaya ing Yahudi Nasrani ika. Jangan engkau beri kemurkaan sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu. Waladolim, ditafsirkan sampun tuan sasaraken ing manga kang ora bener kaumina baginda Isa ing mami, tegese ikulah amba teda ing tuan. Janganlah engkau sesatkan aku di jalan yang keliru, sebagaimana kaum Nabi Isa. Itulah yang hamba minta kepada engkau. Subhanallah. Penafsiran bahwa bagian akhir surat Al-Fatihah tersebut berbicara tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Merupakan penafsiran yang disepakati oleh ulama tafsir. Kesepakatannya adalah orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang tersesat. Ibnu Hatim berpendapat bahwa ia belum pernah menemukan ada perselisihan di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan Hamad ibnu Salamah dari Samak, dari Muri ibnu Qotri, dari Abni ibnu Hatim sebagai berikut. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perkataannya, apakah bukan jalan orang-orang yang dimurkai itu? Lalu beliau menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan tentang perkataannya, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Kanjeng Nabi berkata, beliau menjawab, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Jadi ada hadis yang menerangkan dan memperkuat akan sesuatu arti dari Kanjeng Sunan Kalijogo tentang penafsiran surat Al-Fatihah di ayat terakhir antara Yahudi dan Nasrani. Tapi kita di sini tidak membahas untuk masalah suatu kelompok tertentu atau suatu agama tertentu. Karena agamaku, agamamu, lakum dinukum waliyadin. Amalanku, dan tanggung jawabku, amalanmu, tanggung jawabmu. Mungkin seperti itu para sedulur-sedulur semua di seluruh Nusantara tentang berkaitan surat Al-Fatihah yang ditafsirkan melalui bahasa Jawa
melalui sejarahnya Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam kitab Surawiti, Wejangan Spiritual Kanjeng Sunan Kalijogo. Mugi-mugi bisa menambah wawasan kita semuanya, baik diri saya pribadi dan juga para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Adapun kekurangannya dalam saya menyampaikan, mohon ampura sedalam-dalamnya. Mugi-mugi semua dapat barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.